Assalamualaikum. Halo teman-teman, di sini kami akan menceritakan tentang perekonomian pada masa Daulah Abbasiyah. Jika kalian belum mengetahui tentang perekonomian pada masa Daulah Abbasiyah, maka tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fatimatuz Zahroh dan perkenalkan, nama saya Farida Ayulandari. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang masa keemasan Daulah Abbasiyah. Keemasan Daulah Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan Daulah Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimanah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Pada masa Daulah Abbasiyah, regulasi tentang keuangan negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Regulasi dan implementasinya dilakukan oleh para ahli hukum atau fuqaha dan hakim profesional. Fenomena yang menonjol saat itu di mana para penguasa berusaha mendekati dan merekrut ulama untuk masuk ke lingkaran istana. Rekrut ulama ke istana itu mengindikasikan bahwa khalifah pada masa Daulah Abbasiyah telah menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan layaknya sebagai ulama. 4 alasan yang memberikan kontribusi dari pernyataan tersebut adalah: yang pertama, perluasan wilayah Islam; yang kedua, perpecahan di dalam negara; yang ketiga, jarak waktu panjang dengan masa kenabian; dan terakhir, meningkatnya kompleksitas kehidupan. Dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Ketika Ar-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada pemberontakan, dan luas wilayah mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Berdirinya perpustakaan Baitul Mal, adanya para silfuf, pujangga, dan ulama di bidang agama. Selain itu, berkembang pula ilmu umum, agama, dan lembaga pendidikan. Baik, saya akan menceritakan tentang pembangunan dan perkembangan ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah. Melihat dari sudut perekonomian, letak kota sangat menguntungkan karena terdapat sungai Tigris yang menghubungkan kota dengan negara lain hingga sampai ke negara Tiongkok dalam kegiatan ekspor barang, dan dapat mendatangkan semua hal yang diperlukan berupa hasil lautan ataupun bahan makanan yang dihasilkan oleh Mesopotamia, Armenia, dan daerah-daerah sekitarnya sebagai bahan impor. Adanya kegiatan ekspor impor menyebabkan perekonomian Daulah Abbasiyah dapat berkembang. Pada masa pemerintahan Al-Mansur, keadaan perekonomian masih belum stabil, maka Al-Mansur menata perekonomian pemerintahannya dengan memajukan pelabuhan Baghdad karena letak kota Baghdad berada di samping sungai Tigris, memudahkan berkembangnya pedagang dan aktivitas ekspor impor hingga akhirnya ekonomi semakin berkembang dan rakyat dapat hidup sejahtera. Menakar pembangunan dan perkembangan bidang ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah dibagi atas 3 kegiatan pokok yang menjadi sumber penerimaan keuangan. Yang pertama adalah perekonomian. Di dalam perekonomian terdapat perdagangan dan industri. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, perekonomian berkembang pesat terutama di sektor perdagangan dan perindustrian. Perdagangan internasional berjalan lancar melalui jalur perdagangan yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika dengan kota-kota besar seperti Baghdad, Basra, dan Kufah menjadi pusat perdagangan utama. Berbagai barang seperti rempah-rempah, tekstil, minyak, dan perhiasan diperdagangkan secara luas, sementara sistem keuangan yang maju, termasuk penggunaan mata uang dinar dan dirham, mendukung aktivitas ekonomi di sektor perindustrian. Industri tekstil seperti pembuatan kain sustra dan wol berkembang pesat bersama dengan kerajinan lainnya seperti keramik dan logam. Pengembangan industri kertas juga menjadi salah satu pencapaian penting dengan Baghdad menjadi pusat produksi kertas terbesar di dunia Islam. Industri lokal yang berkembang dapat meramaikan bursa
masa komoditas pasar internasional. Di antara yang berkembang pesat adalah industri bahan pecah belah, keramik dan parfum, serta industri kertas yang diambil dari Cina, sehingga produksi kertas meningkat, harga buku menjadi murah dan mendorong dalam bidang kesusastraan. Segala upaya yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah untuk memajukan perdagangan seperti dibangun sumur-sumur dan tempat istirahat di jalan yang dilalui oleh para pedagang dan dibangunkan armada untuk melindungi pantai negara dari serangan bajak laut. Efek marahnya industrialisasi di perkotaan, maka terjadi urbanisasi secara besar-besaran dan perdagangan barang tambang pun ikut ramai. Salah satunya adalah emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat dapat menaikkan perekonomian Abbasiyah. Perdagangan dengan wilayah-wilayah lain merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian. Secara bersamaan dengan kemajuan Abbasiyah, dinasti Tang di Cina pun sedang mengalami puncak kejayaan sehingga hubungan perdagangan antara keduanya menambah meriah kegiatan perdagangan dunia. Yang kedua adalah pertanian dan perkebunan. Bidang pertanian pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah berkembang pesat karena pusat pemerintahannya ada di daerah yang sangat subur di tepian sungai, terkenal dengan sebutan sawat. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli yang statusnya mengalami peningkatan pada masa pemerintahan baru. Lahan-lahan pertanian yang terabaikan di desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun secara perlahan. Mereka membangun seluruh irigasi baru sehingga membentuk sistem yang sempurna. Daerah pertanian digarap oleh rakyat untuk menanam berbagai jenis tanaman dan perkebunan pemerintahan juga dijadikan sebagai kebun percontohan dengan sistem pengelolaan bagi hasil atau pemungutan pajak berdasarkan produktivitas. Kota Busra, Kufah, Mosul, dan Al-Wasit menjadi pusat usaha pengembangan pertanian. Dengan upaya penggarapannya adalah mendatangkan buruh tani dari kawasan Afrika Timur, hingga pertanian dan perkebunan menjadi maju di desa-desa kecil. Rawa-rawa di sekitar Kufah dikeringkan dan dijadikan kawasan pertanian dan perkebunan yang subur. Pada masa dinasti Abbasiyah, pemerintah menghormati dan membela kaum tani dengan meringankan pajak hasil bumi. Di antara upaya Bani Abbasiyah dalam memajukan pertanian adalah memperluas daerah pertanian di semua wilayah negara, membangun dan menyempurnakan penghubungan ke daerah pertanian, membangun dan memperbaiki bendungan dan kanal agar optimal sistem irigasi, memperlakukan ahli zimmah dan mawali dengan adil serta menjamin hak milik dan jiwanya, melakukan tindakan bagi para pejabat yang bersikap kejam pada para petani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan negara Daulah Abbasiyah. Pendapatan negara pada masa Abbasiyah berasal dari jizyah atau pajak kepala negara yang dipungut dari penduduk non-muslim kepada pemerintah Islam sebagai wujud loyalitas dan konsekuensi perlindungan yang didapat yang berbeda-beda sesuai golongan ekonomi. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, golongan orang kaya dikenakan jizyah sebesar 48 dirham, golongan ekonomi menengah 24 dirham, dan golongan di bawahnya hanya 12 dirham per orang. Terdapat sumber pendapatan lain selain jizyah berasal dari zakat, asyur al-tijarah yang terdapat dalam buku Lailatul Qadariyah, yaitu pajak perdagangan dari pedagang non-muslim yang bertransaksi di kekhalifahan Islam, dan kharaj atau pajak tanah dari pemilik tanah non-muslim dan dalam hal tertentu dibebankan pula pada muslim. Pengeluaran negara pada masa Abbasiyah digunakan untuk upah pegawai, biaya pertahanan dan profesionalisme tentara, pengembangan ilmu pengetahuan dan bangunan, serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sistem moneter. Dinar dan dirham merupakan alat tukar perekonomian pada masa itu. Dinar atau emas digunakan oleh pedagang di wilayah barat meniru orang Bizantium, sedangkan dirham atau perak digunakan oleh pedagang di wilayah timur meniru Kaisaran Sasania. Penggunaan mata uang tersebut secara utuh atau lengkap mendorong tumbuhnya perbankan. Menurut Az-Zumri Azra, akibat dari penggunaan dinar dan dirham yaitu
itu, mata uang dinar harus diperkenalkan di wilayah yang hanya kenal dirham, dan pengeluaran emas akan mengurangi simpanan emas batangan atau perhiasan. Mata uang dinar dan dirham pun memiliki risiko bagi para pelaku ekonomi yang melakukan perjalanan jauh. Maka diperlukan sistem cek atau syak sehingga pembiayaan perdagangan menjadi fleksibel. Sistem cek yang berkembang yaitu uang disimpan melalui bank dan cek dapat dicairkan di bank lain, serta cek hanya bisa dikeluarkan oleh pejabat bank. Sistem bank yang ada pada masa Abbasiyah pun semakin berkembang dengan adanya fasilitas pinjaman kredit bagi usaha perdagangan dan industri. Selain itu, bank sudah menjalankan fungsinya untuk penukaran mata uang asing. Pada masa dinasti Abbasiyah terjadi peningkatan ekonomi di wilayah kekuasaan Islam, di mana kekayaan berada dengan bebas dan lancar, karena masyarakat memiliki etos kerja dan etos ekonomi yang tinggi.